Pembahasan kali ini pemirsa ya, dengan judul prediksi kelangsungan burung kenari ya. Hobi yang satu ini, hobi kita yang satu ini ya. Seperti yang pernah kita bahas di episode benarkah asli burung lokal ya, kenari ini apakah asli burung lokal, kan kita pernah membahasnya gitu ya. Kita bisa mengetahui seberapa lama keeksisan burung atau seberapa lama burung ini ada di Indonesia ya. Burung kecil ini di arena penggemar burung Nusantara seperti itu. Dan apa latar belakang sehingga burung ini cukup lama di hati penggemar burung di Indonesia ya, seperti itu ya pemirsa ya, dibandingkan burung-burung impor asal negara lain seperti Poksai dari Cina ya, yang masyhur di tahun 1900-an ya, 1990-an ya. Lalu ada Robin yang asal negara Cina dan Belanda di tahun yang sama, yaitu tahun 90-an ya. Juga ada Pancawarna, Wambe yang berasal dari Cina juga ya. Dan mereka rata-rata hampir sama di tahun 90-an ya. Bahkan dibanding burung jenis Finch lain ya, seperti Paradis, Zebra Finch dan lain-lain, kenari ini kok cenderung tetap bertahan ya, meski sempat tergusur oleh kedatangan lovebird di tahun 2000-an ya. Burung lovebird kan tahu ya pemirsa ya, itu masuk di sempat tren di tahun 2000-an ya. Kenari tetap bertahan ya, meski bermain di level bawah waktu itu. Jadi lagi booming-boomingnya lovebird itu, kenari tetap eksis tapi murah ya, di level bawah ya. Jadi penggemarnya mulai berkurang tapi tidak habis ya. Jadi akhirnya main di bawah ya, alias harganya terjun payung alias hancur, tapi tetap banyak penggemarnya ya. Tetap ada yang memelihara ya. Di dunia Finch, kenari hanya bisa disaingi oleh Blackroot ya pemirsa ya, Blackroot, Sanger dan Mozambik. Tetapi dikarenakan harganya ketiga burung ini tetap mahal ya, maka karena mahalnya jenis tiga burung ini, maka kenari ya tetap bisa menyaingi kemasyhuran, tidak akan bisa menyaingi kemasyhuran burung kenari ya, seperti itu ya di Indonesia ini. Sempat juga pemirsa terlupakan di tahun 2000-an karena di dunia ikan ada jenis ikan baru impor ya, yang lagi saat itu lagi ramai, lagi booming, yaitu ikan lohan ya pemirsa ya. Semua orang pada beralih ke lohan dan kenari sempat ditinggalkan ya. Setelah itu di dunia bunga juga ada yang lagi booming waktu itu ya. Munculnya aglonema, gelombang cinta dan janda bolong sempat juga memaksa dunia kenari ini tiarap ya pemirsa ya. Dunia kenari sempat terdesak atau bisa dikatakan agak dilupakan oleh penggemarnya karena ada hobi baru ya, dan karena memang penghobi itu juga butuh income ya. Jadi kalau mana yang lagi booming itu kita rame-rame ke situ. Ada ikan, ada tanaman seperti itu ya pemirsa ya. Terkhusus kenari di dunia tanaman bunga mulai sepi, karena dunia mulai sepi yang seperti itu tidak langsung membuat kenari muncul lagi, tapi masih ada namanya di dunia ikan, ada namanya lobster hias air tawar ya pemirsa ya. Dan sempat juga memaksa dunia kenari sepi juga itu karena lobster ini ya pemirsa ya. Lalu apa yang membuat kenari ini tetap eksis dengan gemburan banyak hobi lainnya? Padahal kalau muncul hobi-hobi baru itu kan kenari sempat ya pemirsa ya, sempat terlupakan gitu ya. Tapi setelah itu bentar perlahan tapi pasti itu kenari mesti
muncul lagi, apa sebabnya atau apa kuncinya sehingga kenari itu tetap kembali di hati penggemarnya ya nanti kita bahas selanjutnya. Pertama adalah faktor atau persatu ya pemirsa ya, adalah faktor pakan yang mudah dan murah ya. Jadi pakan kenari itu tergolong mudah dan murah untuk dicari ya, didapatkan ya. Dibanding burung lainnya ya, kenari relatif sederhana dalam hal pakan, mudah dan murah. Coba kalau Anda pelihara burung lain, apalagi jenis burung yang berkicau asli Indonesia ya, semisal murai, kacer, perenjak jali dan lain-lain ya, yang condong pakannya itu mahal. Bahan makanannya itu seperti kroto, pisang ya, pisang merah dan lain-lain yang sangat sulit dan mahal ya. Jadi kenari itu cukup biji-bijian semisal kenari set, disawi, sayur-sayuran dan lain-lainnya ya, yang jenis-jenis makanan sayur-sayuran ya, yang mudah kita dapat dan murah ya kita. Dan faktor kedua adalah mudahnya ditangkar ya, atau diternak ya. Jadi sulitnya dan besarnya biaya penangkaran burung lokal atau seperti kicauan ya, seperti murai tadi, terus kacer dan lain-lain, itu membuat burung lokal perlahan menjadi jarang atau punah ya. Jadi sudah langka keberadaannya ya. Burung-burung lokal, burung macam kacer, murai batu, beranjangan, teledean dan lain sudah mulai langka. Bahkan burung kecil yang seperti burung kacamata itu ya, pleci ya, yang dulu banyak di halaman-halaman rumah kita, di kebun-kebun kita dan di pohon-pohon jalanan, ini sudah mulai tak terlihat ya. Semuanya ditangkepi, dijadikan hobi ya. Dan untuk menangkarnya ternyata pakannya kan mahal dan ternyata sulit juga ya, dibanding dengan kenari ya. Membuat peluang burung kenari ini tetap eksis ya, semakin besar mudahnya ditangkar dan biaya peternakannya ya. Dikarenakan mudahnya ditangkar dan biaya peternakannya ya, relatif mudah. Jadi tidak heran apabila kini burung kenari itu malah lebih banyak populasinya, lebih mendominasi ya, dibanding burung asli Indonesia yang dipelihara atau yang ada di para penghobi burung ya gitu ya. Jadi keberadaan atau jumlah total burung kenari ternyata sekarang mendominasi daripada burung-burung lainnya yang dipelihara para penghobi ya. Dan nomor 3 ini adalah hal yang juga sangat berpengaruh ya, adalah populasi manusia atau penduduk yang mempengaruhi kelangsungan hidup burung kenari ya. Seperti hukum pasar pada umumnya ya, besar permintaan itu mempengaruhi harga dan kelangsungan barang itu sendiri ya. Jadi semakin banyak permintaan, maka barang itu akan diusahakan ada ya. Seperti juga burung ya, kalau kenari ini banyak permintaan, maka orang akan berusaha untuk membudidayakannya ya, agar tidak kosong atau tidak punah ya. Jadi ada terus untuk melayani para penghobi ya. Penduduk Indonesia yang tumbuh saat ini adalah modal menggerakkan perekonomian ya. Begitu juga berpengaruh pada perputaran bisnis hobi, terkhusus ya burung kenari ini. Hobi kita satu ini yang burung kenari ya, tentu ini dipengaruhi juga oleh pertumbuhan penduduk gitu ya. Tentu semakin banyaknya penduduk dan kebutuhan akan bahan hobi juga ditambah ditambah dengan burung lainnya yang sudah mulai sulit untuk kita dapati ya. Bayangkan saja ya, dari total 270 juta penduduk Indonesia itu ya, semisal aja 1% saja ya, semisal itu 1% saja dari 270 juta itu kan penghobi burung kenari ya, yaitu kan kalau 270 juta itu kan ketemunya 2.700.000 ya penduduk ya. 2.700.000 penduduk itu
bayangkan aja mereka itu penghobi burung kenari ya. Jadi sudah termasuk pasar besar kan itu ya. Jadi masuk sebagai pasar besar yang harus dipenuhi para peternak. Berimbas pada lomba-lombanya para peternak ya. Populasi kenari semakin harus dituntut semakin banyak ke depannya ya, karena jumlah penghobi itu semakin banyak ya. Jadi kalau tidak ada peristiwa yang istimewa, misalnya kebijaksanaan pemerintah atau naudzubillah ada penyakit pandemi atau apa yang mempengaruhi kelangsungan kenari ya, itu hobi kenari ini akan terus tumbuh dan bahkan nanti menjadi pilihan utama para penghobi burung ya. Jadi kalau kita baik-baik saja, negara aman-aman saja, dan tidak ada penyakit yang dipengaruhi dari keberadaan burung, itu burung kenari ini akan semakin menjadi idola ya. Jadi makanya burung ini adalah jenis burung yang sejuta umat ya, sejuta penggemar gitu ya. Demikianlah ulasan kali ini ya pemirsa ya.